makin sikit nasinya, sikit lauknya. Saya sudah tengok. Kalau RT agak banyak sikit, RW sikit, bupati sikit, gubernur sikit, presiden tak makan. Karena dia ngasih makan orang. Diet. Bahasa Inggris, lapar. Dulu orang lapar karena miskin. Sekarang orang kaya pun lapar. Tidak makan nasi. Diet karbo. Saya baru pulang dari Makassar. Dikasih makan kapurung, sagu. Bulat-bulat. Bagus sagu ini. Karena dia tidak mengandung karbohidrat yang tinggi dan tidak mengandung gula. Nasi kalau kita letakkan langsung berkerubungi semut, gula. Diabetes tak boleh makan nasi. Nasi dalam rice cooker kalau dia bertambah, masak pagi, besok pagi itu gulanya tinggi. Nah, jadi sekarang orang tidak makan nasi, tidak makan seafood, udang, cumi, takut kolesterol, lapar. Jadi yang zaman dulu 14 abad yang lalu dicakapkan Nabi muncul sekarang. Babu fadlil ju' wa khushunatil aish. Aish hidup, khusyunah hidup susah. Hidup susah. Nah, sekarang kita tengok tren hidup susah. Orang kaya tinggal di kota, hidupnya tenang. Pas giliran libur, pergi ke Batu Tilam. Bersusah-susah. Sudah bagus naik mobil enak, nyaman, jalan tol. Nah, dicari jalan berlumpur. Off-road namanya. Dulu berdoa minta mobil. Sudah dapat mobil, sibuk naik sepeda ontel. Hah? Saya pergi ke suatu pulau di Malaysia. Saya tengok di pulau itu banyak rumah-rumah kayu di tengah sawah. Banyak rumah kayu di tengah sawah. Katanya kalau lagi musim libur, orang-orang kaya dari Kuala Lumpur membawa anak balik ke rumah kayu balik. Ingin tinggal di rumah kayu di tengah sawah. Orang susah ingin senang, orang senang ingin susah. Ajib dunia ini, menakjubkan. Wal iqtisari 'alal qalil. Cukup pada yang sikit. Mencukupkan diri pada yang sikit. Dalam hal apa? Minal ma'kul, makan. Makan sikit. Dulu orang mengambil nasi, hilang bunga piring. Piring itu kan ada bunganya. Hilang bunganya. Tak nampak lagi bunga piring yang di tepi itu. Sekarang nasi sikit. Kita tengok. Makin tinggi taraf ekonomi orang, makin sikit nasinya, sikit lauknya. Saya sudah tengok. Kalau RT agak banyak sikit. RW sikit. Bupati sikit. Gubernur sikit. Presiden tak makan. Karena dia ngasih makan orang. MBG. Qalil minal ma'kul. Wal mashrub. Minum. Minum sikit. Minum sikit. Dulu orang minum gelas. Sekarang sikit. Dulu botol Ustad. Sekarang sikit.
Wal malbus, pakaian. Dulu orang yang terhormat kalau pakaiannya lebih-lebih, pakaian jubah kebesaran. Kenapa disebut jubah kebesaran? Karena memang ukurannya XL. Sekarang orang simple saja. Jubah dalam, habis itu jubah luar lagi. Habis itu pakai imamah di atas. Habis itu pakai burdah lagi, pakai kain. Habis itu sesudah pakai imamah ditutup lagi pakai toilasan. Ini kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau ditutupkan di atas kepala macam jilbab bagi laki-laki namanya toilasan. Dililitkan ke kepala namanya imamah. Sekarang orang qalil, malbus, pakaian sikit. Wa ghairiha, dan lain-lain. Min huzuzin nafsi, dari huzuz keberuntungan nafs diri. Wa tarkis syahawat, meninggalkan syahwat. Diri kita ini bahasa Arabnya nafs. Diri kita ini nafs. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri dan penciptaannya. Nafs. Nafs ini punya keinginan. Keinginan diri ini disebut dengan hawa. Saya ulang sekali lagi. Diri kita ini namanya nafs. Diri kita ini nafs. Nafs, nafs, nafs. Makanya banyak orang, janganlah egois, jangan ngurus diri sendiri aja, jangan nafsi katanya. Nafs. Diri kita ini ada keinginan, ingin ini, ingin itu. Keinginan itu disebut dengan hawa. Maka digabungkan dia menjadi hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang dalam bahasa Indonesia beda dengan hawa nafsu yang dalam bahasa Arab. Aku tak selera makan ini. Mestinya kalau pakai bahasa Arab, aku tak ada hawa. Tapi jadi bahasa Indonesia, aku tak ada nafsu. Tak ada nafsu artinya tak ada diri. Nafsu diri. Keinginan yang dalam diri namanya hawa. Keinginan. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang takut kepada Allah menahan dirinya dari hawa, keinginan. Wa tarkis syahawat, dan meninggalkan syahwat. Syahwat, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia ini dihiasi dengan hubbu, cinta, syahwat, keinginan. Minan nisa, istri, wal banin, anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, cincin, gelang, rantai, subang, anting, wal an'am, binatang ternak, kambing, sapi, domba, lembu, onta, wal harth, kebun, sawit, kelapa, pinang, padi. Itu semua namanya syahwat. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, berubah. Syahwat, seks. Banyak kata-kata Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia, berubah. Ini boleh jadi judul skripsi bagi yang belum dapat judul. Jurusan bahasa Indonesia. Kata-kata Arab
yang masuk ke dalam bahasa Indonesia maknanya berubah. Nafs, diri, masuk ke bahasa Indonesia jadi nafsu. Syahwat, keinginan, masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi seks. Saya tak ada selera makan, bahasa Arabnya saya tak ada syahwat. Bahasa Arab, ana la ashtahi, saya tak ada syahwat. Kalau kita sebut begitu, senyum orang. Hah? Tak ada syahwat gitu. Ya. Orang kita ini suka merubah-ubah, termasuk bahasa Arab pun dirubahnya juga. Fitnah, fitnah itu bahasa Arabnya artinya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu, harta kamu, fitnah. Sampai ke Indonesia, fitnah artinya tuduhan tanpa bukti. Berubah. Nah, bagus tuh buat satu kamus, kamus bahasa Arab yang maknanya berubah sesudah sampai di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Setelah judul, masuk ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, mereka meninggalkan setelah mereka. Nih, setelah kita ini, kita meninggalkan setelah kita. Siapa itu? Anak kita, cucu kita. Orang yang kita tinggalkan sesudah kita ini, khalfun, sekelompok orang. Bisa jadi anak kita, bisa jadi cucu kita. Anak, cucu, cicit, cucut, piut. Siapa mereka? Adha'us salah, menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita salat. Baca doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Pas anak itu tidur malam, bangun, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Pas anak itu berlari-lari, bacakan ke kepalanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Anaknya sholat, Pak Ustaz, laki tak sholat, bacakan ke kepala laki. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Mereka meninggalkan generasi sesudah mereka, sifatnya adha'us salah, meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, memperturutkan syahwat. Syahwat makan, syahwat pakaian, syahwat seksual, syahwat politik, syahwat, memperturutkan syahwat. Apa ciri orang sholat tak memperturutkan syahwat? Jadi kalau ada orang sholat tapi memperturutkan syahwat, berarti bermasalah sholatnya. Apa tanda sholat itu diterima Allah? Tidak memperturutkan syahwat. Karena fungsi sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya, syahwat seksual. Mungkar, syahwat non seksual. Hebatnya Quran. Karena memang syahwat manusia itu dua, syahwat seksual dan syahwat non seksual. Pakai H baris atas, syahwat, bukan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan dicampakkan ke dalam ghayya, neraka. Di dalam neraka itu ada ghayya, nama lembah. Lembah di dalam neraka namanya ghayya. 3 sifat. Pertama, tak sembayang. Kedua, memperturutkan syahwat.
Ketiga, tempatnya ghayya. Sampai ke Indonesia berubah menjadi gaya. Banyak gaya masuk ghayya. Adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Macam mana supaya kita selamat dari ghayya? Kekang syahwat, tahan keinginan-keinginan. Bagaimana caranya? Salatnya mesti betul. Tapi kami Pak Ustadz udah sembahyang tapi keinginan-keinginan ini tak bisa ditekan, tak bisa ditahan. Illa man taba. Kalau pernah khilaf illa man taba. Kalau bertaubat wa amana, beriman dengan baik, wa amila salihah, beramal soleh. 3 penyakitnya, 3 obatnya. Tengok indahnya susunan Al-Quran. 3 penyakitnya, 3 obatnya. Taba, taubat. Wa amana, beriman. Wa amila salihah, beramal soleh. Faulaika, mereka itu yadkhulunal jannah, tak jadi masuk ghayya, mereka masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna syai'a, mereka tidak dizolimi, tak dianiaya walau sikit pun. Kejam kali Tuhan itu, kenapa masuk surga? Kejam kali Tuhan itu, kenapa masuk neraka? Bukan karena Allah kejam, tapi karena dia yang memperturutkan hawa nafsu. Surat Maryam ayat 59-60. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar dari rumahnya menjumpai kaumnya fi zinatihi, membawa perhiasan. Keluar dari rumah bawa perhiasan, pakai cincin emas, gelang emas, rantai emas, kancing emas, baju emas, topi emas. Keluar bergaya. Ada syahwat makan, ada syahwat minum, ada satu lagi syahwat. Syahwat menikmati keluar rumah pakai hiasan. Bahasa sekarangnya aksesoris. Bahasa kerennya lifestyle. Dipoto, langsung kawan-kawan nanti ngasih tanda panah. Baju 10 juta, cincin 30, jam 100, sepatu di komen di bawah. Apa istilahnya sekarang tuh? Ada tuh, lupa, kita tak mengikuti tren. Fashion. Macam mana? Jadi orang sekarang itu, dan kita bisa langsung tahu berapa harganya. Bisa langsung tahu berapa harganya. Pinjam jam antum. Langsung masukkan ke Google yang ada gambar tuh. Masukkan yang ada gambar tuh, langsung. Tak muncul pula dia. Ya, berapa harganya? Rp957.000. Jadi, dan orang sekarang suka dia kalau barang-barang di badan dia itu orang lain tahu harganya berapa. Style. Ini disebutkan. Fa kharaja ala qaumihi,
keluar dia menjumpai orang banyak, fi zinatihi, membawa perhiasan, bling-bling. So, dari mulai sepatu sampai, coba tengok pejabat-pejabat itu, jamnya 1 miliar, batunya 100 juta. Dari mana orang tahu? Dari foto. Ada kenikmatan ketika dipuji orang, dikagumi orang, karena mengukur orang dari pakaiannya, status sosial. Kalau jamnya merek ini baru layak untuk duduk bersama. Ibu-ibu majelis taklim pengajian, begitu duduk langsung letakkan kulit tas Hermes, Calvin Klein, all the merek-merek lain, Gucci. Iko Gucci, yo orang awak gitu ya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang suka dunia ketika menengok orang yang keluar, ya kalau keluar rumah bukan orang, toko jalan. Orang-orang yang suka dunia ketika menengok, apa kata dia? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Andai kami macam dia. Andai kami macam dia. Kalimat itulah yang ingin didengar di telinganya. Kalimat yang sayup-sayup tadi, andai kami macam dia, itu punya kepuasan yang luar biasa. Ustadz, kepuasan Ustadz apa? Minum teh. Apalagi kepuasan? Makan bubur kampiu. Itulah kepuasan. Tapi ada manusia, dia tak bisa minum teh karena diabetes mellitus. Tak bisa makan kambing karena kolesterol. Kepuasannya apa? Ketika sayup-sayup didengarnya, kok kita bisa macam bapak itu ya? Itu sudah puas. Enggak makan 3 hari dia kalau sudah mendengar itu. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Zaman dulu langsung didengar di telinga. Zaman sekarang enggak. Setelah pakai foto langsung keluar komen. Kapan ya kita bisa punya mobil kayak gitu? Kata orang. Oh, itu dia kepuasan. Kepuasan membaca komen. Ada manusia model begitu. Ustadz kalau membaca komen, mana ada caci maki semua komen. Itu follower Instagram yang 10 juta itu, 5 juta itu haters. Penyerang. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Andai kami diberi macam yang punya dia itu. Apa kata dia lagi? Innahu ladzu hazzin azim. Dia sungguh orang yang punya keberuntungan. Kalau bahasa Inggrisnya lucky man. Haz, lucky, beruntung. Lucky, laki-laki yang beruntung, lucky man. Kalau bahasa Jawanya, peco. Peco, itu peco tenan itu. Sugih, peco tenan. Innahu ladzu hazzin azim. Wa qala alladzina utul ilma. Adapun orang yang diberi ilmu, apa kata mereka? Wailakum, celaka kamu. Kenapa celaka? Thawabullahi khairun, balasan Allah jauh lebih baik. Liman amana, bagi orang yang beriman. Wa amila salihah, dan orang beramal soleh. Kenapa orang berilmu tidak
banyak pengikutnya. Artis banyak, orang berilmu tak banyak. Kenapa kalau acara yang serius, pengajian, ceramah tak banyak viewer followernya, tapi kalau acara ecek-ecek banyak? Sekarang baru ketemu jawabannya kan? Inilah jawabannya. Kenapa? Karena orang cinta dunia, maka dia akan menengok dunia dan terkagum-kagum dengan dunia. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Andai kita viral macam ini, andai punya duit macam ini, andai. Adapun orang yang berilmu, dia akan berkatakan sawabullahi khairun, balasan dari Allah nanti di akhirat lebih baik. Siapa yang mendapat itu? Dua, liman amana, bagi yang beriman, wa amila salihah, dan beramal soleh. Al-Qasas 7980. Ayat ketiga, summa, kemudian, latus alunna, asal katanya tus'alu, ditambah lam di pangkal, nun di ujung, pasti, sangat. Latus alunna, kamu pasti akan ditanya. Yauma idzin, nanti kita akan ditanya tentang apa? Anin na'im, semua nikmat yang dikasih Allah ke kita ini kita akan ditanya. Makanya setiap menyebut alhamdulillah itu, satu alhamdulillah ingat satu nikmat. Alhamdulillah mata, alhamdulillah telinga, alhamdulillah nafas, alhamdulillah hidup, alhamdulillah sehat, alhamdulillah istri, alhamdulillah anak, alhamdulillah kawan baik, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tak sadar tentang nikmat ini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalimat yang pertama keluar dari mulut orang hidup, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayat yang keempat, man kana yuridul ajilah, siapa yang ingin dunia, siapa yang ingin dunia ini dilarang Allah, ajjalna lahu fiha, kami segerakan dia dapat dunia. Jangan heran pezina kaya, penjual narkoba kaya. Ini dalilnya. Ini dalil. Man kana yuridul ajilah, siapa yang mau dunia, bukan kami tahan. Ajjalna lahu, kami segerakan dia dapat dunia. Manasya, sesuai kehendak kami. Pecandu narkoba, pezina, perampok, pejudi, penjahat, kami segerakan dia dapat dunia. Ustaz, kenapa orang baik hidupnya susah? Kenapa penjahat hidupnya senang? Ini ayatnya. Liman nurid, siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami ciptakan neraka jahanam. Untuk siapa? Yaslaha, masuk dia ke dalam. Ustaz, untuk apa Allah menciptakan neraka jahanam? Untuk kau lah. Mazmuman, dia terhina. Mazmum, terhina, tercela. Madhura, terusir. Matrudan, terusir. Mub'adan, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sekarang ini asal nengok orang kaya terpukau, asal nengok orang punya jabatan terpukau, tak baca Quran. Kalau dia baca nih, man kana yuridul ajilata ajjalna
Ad-dunya jifah, dunia ini bangkai. Faman aradaha falyasbir ala mukhalatatil kilab. Dunia ini bangkai. Siapa yang mau dunia, maka sabar-sabarlah berebut-rebut dengan anjing. Karena hanya anjing yang suka bangkai. Jadi kalau kita mau mengejar dunia ini, maka sabar-sabarlah berebut sama anjing. Sesama anjing pun saling menggigit untuk mengejar dunia. Wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat dalam masalah ini banyak. Ma'lumatun, sudah diketahui bersama. Jadi 5 ayat ini hanya sebagai sampel, contoh saja. Judul, habis judul, ayat. Habis ayat, sekarang baru masuk hadis. Hadis 491. Wa an Aisyata, dari Ummil Mukminin, ibu kita, istri Nabi, ibu kita. Itu kenapa Aisyah setelah Nabi meninggal dia tak nikah. Kenapa tak nikah? Karena menikahi istri Nabi sama dengan menikahi mak kandung sendiri. Ayat Al-Quran. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah mak kamu. Menikahi istri Nabi sama dengan menikahi mak kandung sendiri. Nauzubillah. Jadi kalau ada orang mengejek istri Nabi, dia diam, berarti sama dengan maknya diejek, dia diam. Ada orang mengejek Aisyah, ada. Siapa? Syiah. Syiah mengejek Aisyah. Jadi siapa yang diam istri Nabi diejek, sama dengan mak dia diejek. Pas Aisyah diejek, diam dia. Pas maknya diejek, ngamuk dia. Mana imannya? Ada yang nelpon. Annaha kanat taqul, Aisyah berkata. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Wallahi. Apa kata Aisyah? Qalat ma syabi'a alu Muhammad. Ma syabi'a alu Muhammad. Ma tidak. Syabi'a tak pernah kenyang. Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, istri-istri Nabi. Itu namanya Alu Muhammad, yang selalu kita sebut dalam sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Masyabi', tak pernah kenyang. Jadi kita kalau makan udah agak kenyang sedikit, ingat hadis nih. Keluarga Nabi tak pernah kenyang. Aku udah sampai ke sini dah. Masyabi'a, tak pernah kenyang. Min khubzi syairin, tak pernah kenyang dari roti gandum. Roti gandum adalah makanan yang paling bawah, tak pakai lauk. Karena kalau daging yang dipotong-potong masuk marak, belauk dia, berkuah, dicolek, dicocol. Ini hanya roti aja, nggak ada pakai apa. Tak pernah kenyang walaupun hanya roti gandum. Yaumaini, tak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Jadi kalau kenyang hari ini, besok lapar. Mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut. Tak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Cobalah kita berpikir. Kita ini udah berapa hari kenyang ini? Kenyang terus. Kenyang. Ustadz kalau dia terlalu kenyang, cakapnya tak sampai ke hati jamaah. Jadi kalau Bapak Ibu setiap pengajian ini tak sampai ke hati Bapak Ibu, itu tanda saya kenyang. Orang kenyang ini 2 gendangnya.
Kalau kita mengaji kita tak paham, dua gendangnya. Kalau tak ustadz tu kenyang, jamaah tu kenyang. Hatta qubidha, sampai ruhnya dicabut. Masyabi'a alu Muhammadin, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut sampai mati. Hari ini kenyang, besok lapar. Bahaya kenyang, kata orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Bahaya kenyang. Bahaya kenyang, kalau terlalu penuh di sini, kosong di sini. Bahaya kenyang. Dan sekarang manusia sudah sadar, tak mau lagi kenyang. Nasi sikit, ini sikit. Saya tengok, kan banyak pejabat-pejabat yang datang. Kasih kue apa segala macam. Tak makan. Kasih ke santri. Rezeki kalian lah itu. Macam-macam. Takut Pak Ustaz. Diet, kolesterol. Pas malam, nggak makan malam. Nggak makan malam lagi. Hanya minum air putih. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ma syabi'a, tak pernah kenyang, alu Muhammadin, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munzu qadimal Madinatah, setelah dia sampai ke kota Madinah. Sampai kota Madinah tak pernah kenyang. Min ta'amil burri, dari tepung gandum, salasalayalin, 3 malam, tibaan, berturut-turut, hatta qubidha, sampai nyawa dicabut, sampai mati. Berarti selama 10 tahun tak pernah makan kenyang. Ada satu pesantren, syarat pendaftarannya, santri tidak boleh makan selama 11 hari. Saya sampai ke situ, tapi tak ikut tes. Hari pertama sahur air putih, buka air putih, tidur, sahur lagi, buka gitu lagi, 11 hari baru lulus. Santrinya cuma 40 orang. Puasanya puasa dahar. Puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa Daud 15. 1, 3, 5, 7, 9. Puasa dahar tiap hari. Sahabat Nabi yang puasa dahar ini yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah. Aisyah puasa dahar setelah Nabi meninggal. Suami tak ada, anak tak ada, Aisyah tak punya anak. Suami tak ada, anak tak ada, dia puasa terus sampai Nabi meninggal. Laki-laki yang puasa dahar terus, anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Mahasiswa jangan puasa dahar, nanti skripsi tak selesai. Bapak yang punya tanggungan anak istri jangan puasa dahar, nanti tinggal anak bini. Ibu yang masih ada suami, ada anak, tak boleh puasa dahar. Cuma ibu mau masak. Tapi yang sudah hidup sendiri, tak ada tanggungan, anak sudah nikah, cucu datang sekali-sekali, sendiri tak ada tanggungan, bagus puasa dahar, sehat. Sekarang banyak orang vegetarian, diambil dari vegetable, sayur. Vegetarian hanya makan sayur. Rumah makannya dulu di Jalan Sudirman atas, dekat Sungai Siak.
Saya tahu karena pernah masuk ke situ menjemput tamu. Saya tengok macam rendang, rupanya sayur. Dibuat semuanya macam daging, macam ayam. Pas diambil sayur. Tak boleh makan daging. Islam boleh makan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Tengok, nanti kalau makan udah agak terasa udah mau kenyang, ingat keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kenyang. Itu maka bubur pagi ini tak terlalu banyak, sesuai dengan hadis. 492. Wa an Urwata, dari sahabat Nabi namanya Urwah ibnu Zubair. An Aisyata, dari Aisyah. Nabi punya istri namanya Aisyah. Aisyah punya keluarga namanya Urwah. Annaha kanat taqulu, Aisyah berkata, wallahi, demi Allah, ya bana ukhti, wahai anak saudaraku, keponakanku. Urwah ibnu Zubair, Zubair ibnu al-Awwam. Wahai keponakanku, inna kunna lananzuru ilal hilal, kami menengok hilal. Kalau bulan bulat, Badr. Kalau bulan sabit, hilal. Kami menengok hilal tanggal 1. Hilal itu maksudnya tanggal 1. Makanya orang kalau nanya gajian, gimana? Udah nampak hilal gitu. Tanggal 1. Summal hilal, kami menengok hilal. Berarti udah 2 bulan. Summal hilal, kemudian kami tengok hilal. Berarti udah 3 bulan. Salasata ahillah, 3 bulan. Fi syahrain, dalam 2 bulan. 3 bulan dalam 2 bulan. Maksudnya menengok hilalnya 3 kali, tapi baru 2 bulan. Hilal pertama 1 bulan. Hilal kedua 2 bulan. Hilal ketiga belum masuk. Nyambung kan? Menengok hilal 3 kali, tapi baru 2 bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah SAW narun. 2 bulan pernah kejadian. 2 bulan 3 kali kami menengok hilal, tak menyala api di dapur. Tak menyala. Sekarang orang sikit-sikit menyala abangku. Tak menyala api di dapur. Qultu, aku berkata, kata si Urwah, ya khalah, wahai makcik. Kalau saudara mak kita, khalah. Kalau saudara ayah, ammah. Ammi, itu berarti saudara ayah. Kalau saudara mak, khali. Kalau perempuan, khalati. Ya khalah, wahai makcik, fama kana yu'ishukum, macam mana kalian bisa hidup? Api tak hidup. 3 bulan nampak, 2 bulan sudah lewat. Macam mana kalian bisa hidup? Qalat, Aisyah menjawab, al-aswadan, 2 yang hitam. 2 yang hitam yang buat kami bisa hidup. Yang pertama, at-tamru, kurma, tamar, kurma hitam. Yang kedua, walma, air tak hitam, keluar dari tanah yang hitam. 2 yang hitam inilah yang buat kami bisa hidup, kurma dan air. Dan ternyata sekarang makanan yang paling sehat adalah kurma dan air putih. Kopi, teh tak sehat. Air putih paling sehat. Makan kurma, minum air putih.
Orang yang ada kolesterol, diabetes, jantung, asam urat, makanan paling bagus beli kurma. 3 biji, 5 biji, 7 biji, makan kurma, air putih, sehat walafiat. Padahal Nabi nih, keluarga Nabi. Nabi itu apa yang dia mau jadi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bukit Uhud itu tinggal ditunjuknya berubah jadi emas. Tak mau. Tidak mau bersenang-senang padahal bisa, itu namanya zuhud. Tidak senang karena tak ada, namanya miskin. Sekarang asal nampak orang miskin, itu zuhud tuh. Itu bukan zuhud, melarat. Kalau dia mau, dia bisa hidup senang. Tapi dia tidak, itu namanya zuhud. Tarkul mubahat, meninggalkan yang mubah walaupun boleh tapi ditinggalkannya, itu namanya zuhud. Orangnya namanya zahid. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran. Nabi punya jiran minal ansar, dari orang-orang Ansor. Ada jiran. Jiran itu bahasa Arab, orang yang ada di samping. Jiran minal ansar. Wa kanat lahum manaih. Mereka punya manaih. Manaih itu artinya adalah pemberian onta dan kambing. Susu kambing, susu onta, daging kambing, pemberian. Wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengirimkannya ke Nabi min albaniha, susu. Nabi hanya minum air putih dan susu. Air putih, susu, madu. 3. Air putih, susu, madu. Nabi tak pernah minum teh, Nabi tak pernah minum kopi. Jadi kalau pakai kaidah, jika tidak dilakukan Nabi maka bid'ah, maka minum teh adalah bid'ah. Minum kopi juga bid'ah, dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nabi hanya minum 3, air putih, susu, madu. Dan ternyata sekarang minuman yang paling sehat 3, air putih, susu, madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2, al-asal, madu, wal Quran, dan Al-Quran. Semua yang dilakukan Nabi dulu, kalau kita lakukan sekarang, sehat. Hadis ini, sahih hadis ini Pak Ustadz, muttafaqun alaih, disepakati atasnya, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis terakhir, 3 hadis subuh ini. Wa an Abi Sa'idinil Maqburi, dari Abu Sa'id, ada satu Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra biqaumin, dia lewat ke satu kaum, baina aidihim syatun masliyatun, mereka di depannya ada kambing panggang. Kambing panggang, jangan dibayangkan menetes air liur. Ada kambing panggang. Fada'auhu, orang itu mengajak dia, ayo mari kemari makan daging panggang. Fa'aba, tapi dia tak mau. Ayyakula, tak mau dia makan. Wa qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya, Nabi keluar dari dunia, walam yashba' min khubzis syair, Nabi tak pernah kenyang walaupun dengan roti gandum. Sekarang kalian ajak aku makan kambing panggang,
Cemana perasaanku ke Nabi. Kata siapa ini? Abu Hurairah. Kenapa sekarang kita sanggup makan kenyang? Karena kita tak kenal Nabi. Karena kita tak sama Nabi. Bapak, kalau berkawan sama saya, dekat, akrab, dan kita tak pernah makan enak, tiba-tiba setelah saya mati, lalu ada orang ngasih bapak makan enak, pas mau bapak suap, itulah kata orang Melayu, tak tersuapku Ustaz, tak tersuapku. Kenapa? Terbayang aku muka dia. Orang kalau dia punya emak, punya ayah, susah. Sesudah mati maknya, mati ayahnya, baru dia senang. Itu tak tersuapnya makan, meleleh air mata dia. Kenapa? Saking kuatnya hubungan. Begitulah Abu Hurairah. Berapa lama Abu Hurairah itu sama Nabi? 3 tahun. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Datang dia dari Yaman. Nama kampungnya Daus. Datang dari Yaman ke Madinah. Masuk Islam. Tidurnya di samping Masjid Nabawi di emperan Raudhah. Kemana Nabi ikut? Tahu dia tak pernah Nabi itu kenyang makan gandum. Sudah Nabi meninggal, datang orang ngajak makan kambing panggang. Tak sanggup aku mengunyah kambing panggang. Nabi tak pernah kenyang walaupun dengan tepung gandum. Macam mana aku sanggup makan daging panggang? Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Arti masliyah, syatun kambing, masliyah. Masliyah bi fathil mim. Masliyah artinya masywiyah. Masywiyah artinya panggang. Siapa nama kau? Masliyah, dipanggang. Masliyah. Masliyah artinya masywiyah. Ada 2 jenis makanan. Pertama masywiyah. Yang kedua mahsyiyah. Masywiyah panggang. Mahsyiyah kukus. Dan daging itu dikukus. Ada panggang. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan setiap kita makan, kita ingat Nabi. Setiap kita makan, kita ingat fakir miskin. 2 itu aja kita ingat, jadilah makan. Oh kalau itu Ustadz selama ini tak makan daging. Saya makan daging. Daging panggang, daging gulai, daging sop, soto, makan. Cuman jangan banyak-banyak. Sikit aja, cicip-cicip aja sikit. Oh jadi Ustadz makannya sikit? Enggak, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit sini, sikit sini, sikit sini. Itulah kaji kita. Rabu depan 494. InsyaAllah.